Sahabat Hikmah, sebagaimana kita ketahui di bulan penuh rahmat ini, ladang pahala begitu berlimpah. Bulan Ramadan merupakan salah satu waktu terbaik umat muslim untuk menebar kebaikan, dalam rangka menghapus dosa dan menambah pahala. Sahabat Hikmah, banyak cara untuk menebar kebaikan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Dewi Nurjanah atau biasa dipanggil Ambu. Dewi Nurjanah mendirikan Rumah Pejuang Kanker Ambu yang merupakan rumah singgah bagi pasien kanker yang sedang berobat dan menjalani perawatan di rumah sakit sekitar Bandung. Selama bulan Ramadan, Ambu selalu mengundang badut saat menjelang berbuka puasa untuk menghibur anak-anak ataupun orang dewasa yang tinggal di sana. Asupan gizi juga sangat diperhatikan di sana. Semua makanan untuk sahur ataupun berbuka puasa selalu terbuat dari bahan yang segar dan alami, tanpa tambahan penyedap rasa maupun pengawet. Mendengarkan khutbah sebelum sholat taraweh juga selalu mengisi malam Ramadan penuh rahmat ini. Khutbah yang berisi siraman rohani agar senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, agar kesehatan mental tetap terjaga meski ujian berat sedang melanda. Ada Pak Ustadz tiap sore, sama tadi buka puasa, ada Om Badut gitu. Ambu mengontrak sebanyak 4 rumah di kawasan Sukajadi, Bandung, Jawa Barat untuk digunakan oleh pejuang kanker secara cuma-cuma. Puluhan hingga ratusan penderita kanker dan keluarganya sudah merasakan manfaat rumah singgah sementara ini selama menjalani berbagai tahapan pengobatan. Tidak hanya menyediakan rumah singgah, Ambu juga ikut mengantar jemput pasien kanker yang akan berobat. Selain dari kawasan Bandung, ada juga dari luar Bandung seperti Bekasi, Cirebon, Garut, dan Banjar. Selain itu, Ambu juga sudah menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri. Ambu selalu memberikan perhatian, kasih sayang, juga motivasi bagi para pasien agar mereka lebih semangat untuk sembuh. Telinga dan hati pun selalu Ambu lapangkan untuk mendengar cerita dan keluh kesah mereka dan keluarganya. Mereka udah saya anggap anak saya sendiri. Kenapa saya di sini 24 jam ya? Saya ingin melihat progres perbaikan anak-anak, kemonya seperti apa, keluhannya apa gitu ya, orang tuanya seperti apa gitu. Terus orang tuanya pun harus Ambu arahkan seperti apa gitu ya. Apalagi anak-anak ya, Ambu tidak akan pernah untuk gitu ya membentak atau mencubit sampai detik ini, alhamdulillah belum pernah gitu ya. Mereka adalah anak saya yang telah di surga, inilah gantinya gitu. Rasa empati Ambu terhadap para penderita kanker dan keluarganya memang sangat tinggi karena beliau pun pernah berada di posisi mereka. Ya, buah hati Ambu pernah menderita kanker mata. Ambu yang tak kenal lelah terus berjuang agar anaknya bisa sembuh. Namun, takdir berkata lain. Setelah berjuang selama 2,5 tahun, sang buah hati berpulang untuk selamanya. Keterbatasan ekonomi saya, yang akhirnya saya tidak pernah bermimpi kalau saya akan mendirikan Rumah Pejuang Kanker Ambu ini dan akan saya mengurus ratusan pasien. Itu tidak pernah bermimpi sebenarnya gitu ya. Yang saya selalu berkata di dalam hati saya, janganlah sampai gitu ya kealaman lagi oleh saya orang-orang yang sedang berjuang untuk sembuh. Pengalaman pedih kehilangan anak membuat Ambu banyak belajar tentang makna kehidupan. Hari-hari yang dilaluinya selama mendampingi sang anak menjalani pengobatan membuatnya tersadar bahwa ia harus lebih banyak bersyukur. Sejak itu, ia pun bangkit dan mendapat panggilan jiwa untuk merawat pasien-pasien yang senasib dengan anaknya.
Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusan itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya." Demikian yang dialami oleh Ambu. Meski dilanda kesedihan karena anaknya meninggal dunia, namun Ambu tidak berputus asa. Sebaliknya, justru beliau terus menebar kebaikan bagi orang lain. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat Ambu yang telah menolong saya istilahnya ya, buat tempat tinggal, makan, dan support obat buat kesembuhan anak saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ambu dan semoga tetap menyayangi pasien dan ibu-ibunya dan menyediakan tempat tinggal, segala fasilitas buat kami semua. Gitu. Dengan semakin banyaknya pejuang kanker yang tinggal di rumah singgah, Ambu tidak mungkin lagi sanggup bekerja sendirian. Beruntung, banyak orang yang juga peduli pada para pejuang kanker dan bersedia menjadi relawan. Vika salah satunya. Vika yang tercatat sebagai mahasiswi salah satu perguruan tinggi ini mengajar anak-anak di rumah singgah Ambu meski tanpa imbalan apapun. Selain Vika, ada 6 orang relawan lain yang ikhlas membantu para pejuang kanker, mulai dari memberi obat dan menyiapkan berbagai keperluan mereka. Pasien kanker yang masih anak-anak pun sudah sangat dekat dengan relawan. Kerap kali menjelang tidur pun para relawan membacakan cerita untuk mereka. Harapannya pengen ya meskipun tidak berkontribusi banyak gitu ya, setidaknya ada hal-hal gitu yang bisa ngebantu kesembuhan anak-anak gitu, entah itu dengan membuat mereka happy, senang gitu, tidak stres gitu, tapi seenggaknya harapan saya membantu di sini bisa ngebantu anak-anak yang pejuang kanker ini untuk sembuh gitu. Masya Allah, betapa mulianya para relawan ini. Meski bukan saudara atau kerabat, mereka tetap ikhlas membantu merawat para pejuang kanker. Rasulullah pernah bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmizi. Jika menjenguk orang sakit saja bernilai pahala yang sedemikian besarnya, apalagi jika merawat orang sakit ya, sahabat hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang kembali datang kepada kita adalah nikmat yang luar biasa sebagai madrasah bagi kehidupan. Utamanya adalah bagaimana kita belajar bertakwa kepada Allah dan sabar atas segala sesuatu yang menimpa kita. Ketaatan yang mutlak kepada Allah ini mengajarkan kita untuk yakin bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Suatu hari Rasulullah SAW mendekati seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan anaknya. Rasulullah SAW datang dan berkata, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Saking beratnya kesedihan sang perempuan itu, dia menepis orang yang berkata itu, sebab dia tidak tahu itu adalah Rasulullah SAW. "Ilaika anni," katanya, "jauh-jauh dariku, engkau tidak tahu musibah yang sedang menimpaku." Ketika Rasulullah pergi, perempuan ini diberitahu bahwa itu adalah Nabi SAW. Dia pun segera datang ke Masjid Nabawi, lalu meminta maaf kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku tidak tahu bahwa itu adalah engkau." Nabi berkata, "Innamas sabru 'indas sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu sejak pukulan pertama. Apa yang dapat kita pelajari dari petikan kisah yang luar biasa ini? Bahwa dari sejak pertama
seorang mukmin harus telah menyiapkan dirinya terhadap musibah apapun yang menimpa. Itu adalah bagian dari kesempurnaan takdir dari Allah yang maha sempurna. Sahabat hikmah, ada kalanya apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Allah. Begitupun sebaliknya, apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk di mata Allah. Hendaknya kita selalu mensyukuri apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Di bulan yang penuh berkah ini tidak ada salahnya kita doakan orang-orang yang sedang kesusahan, baik yang sedang sakit ataupun yang sedang menghadapi masalah lainnya. Semoga mereka semua diberi kekuatan dan kesabaran untuk menerima dan menjalani apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan.